area kecil atau kolom vertikal yang menampilkan informasi tambahan yang relevan dengan konten utama. Sidebar ini biasanya terletak di sisi kanan atau kiri halaman. Manfaat dari sidebar yaitu meningkatkan engagement, meningkatkan reputasi, menerapkan tampilan, meningkatkan konferensi, mencantumkan informasi diri, dan memanfaatkan ruang untuk promosi. Komponen umum dalam sidebar blog yaitu popular post adalah widget yang ditampilkan untuk menunjukkan artikel blog yang paling sering dikunjungi. Recent post yaitu widget yang ditampilkan untuk menunjukkan artikel yang baru saja dipublikasikan. Text dan labels, widget yang menampilkan label dan teks artikel. Iklan adalah widget yang memasukkan semacam kode iklan agar iklan tersebut dapat tampil di sidebar blog. Arsip bulanan yaitu memungkinkan pengunjung untuk menemukan artikel yang telah terlewati berdasarkan bulan dan tahun. Kolam pencarian yaitu widget pencarian yang memudahkan pengunjung mencari artikel atau topik tertentu di blog melalui kata kunci yang dimasukkan. Elemen yang dapat ditemukan pada sidebar yaitu menu navigasi, daftar tautan, dan juga widget. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan posisi sidebar yaitu usability, user experience, layout website, keseimbangan susunan, elemen desain, letak main post, navigasi, dan tujuan pembuatan. Contoh sidebar yang dirancang dengan baik yaitu tidak terlalu banyak informasi sehingga tidak membingungkan pengunjung, memiliki elemen yang relevan dengan tujuan halaman website, memiliki tampilan yang menarik dan mudah dibaca, ditempatkan di lokasi yang mudah ditemukan oleh pengunjung. Jenis sidebar. Berdasarkan kegunaannya, sidebar terbagi beberapa macam jenis, yaitu yang pertama, mini profil. Mini profil diri atau perusahaan adalah sidebar yang paling populer. Sidebar ini berfungsi untuk meningkatkan pengunjung yang nantinya akan berpotensi menjadi pelanggan. Sidebar jenis ini kita bisa mencantumkan beberapa informasi personal, yaitu seperti foto, biodata singkat, minat, dan hobi. Kedua, navigasi breadcrumb. Navigasi breadcrumb merupakan sebuah elemen yang terdapat pada website. Fungsi ini menunjukkan halaman yang dibuka oleh pengunjung dalam sebuah website. Yang ketiga, kategori konten. Kategori konten merupakan nama umum yang mendeskripsikan isi konten keseluruhan. Yang keempat, popular post. Popular post merupakan postingan atau tulisan terbanyak dibaca atau dikunjungi oleh pelanggan. Kelima, late post. Late post merupakan postingan terbaru pada website. Keenam, relate post. Relate post adalah fitur untuk menampilkan artikel yang terkait pada halaman yang dibuka oleh pelanggan. Ketujuh, share box. Share box adalah kotak pencarian atau bilah pencarian. Yang kedelapan, tombol sharing. Tombol sharing adalah tombol yang digunakan untuk membagikan file atau folder dengan penggunaan lain melalui jaringan komputer atau internet. 9. Testimoni pelanggan. Testimoni pelanggan adalah suatu bentuk bukti dari konsumen yang merasa puas atau tidak puas terhadap produk atau jasa yang dibelinya. Ke-10. Opsi berlangganan. Opsi berlangganan adalah fitur yang memungkinkan pengguna membayar biaya jasa atau produk yang dibelinya. 11. Progress bar. Progress bar adalah elemen terkontrol gratis yang digunakan untuk memvisualisasikan perkembangan operasi komputer yang diperluas seperti pengunduhan, transfer file, atau instalasi. 12. Akun sosial media. Akun sosial media adalah akun yang dibuat oleh pengguna pada platform digital yang memfasilitasi pengguna
untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan lainnya. 13. Kegiatan promosi. Kegiatan promosi adalah suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa. 14. Filter produk. Filter produk adalah filter yang memungkinkan pengguna untuk memilih meninjau hasil pencarian produk berdasarkan kriteria tertentu. Akhir adalah shopping cart. Shopping cart adalah perangkat lunak yang memfasilitasi pembelian suatu produk atau layanan. Tips dalam mendesain sidebar pada blog dan tata letaknya. Yang pertama, pertimbangkan ukuran dan posisi sidebar. Yang kedua, pilih widget yang relevan dan berguna. Yang ketiga, gunakan gambar dan warna yang menarik. Yang keempat, tata letak keseluruhannya. Tips dalam mendesain sidebar yang menarik secara visual dan ramah pengguna. Yang pertama, perhatikan ukuran dan posisi. Yang kedua, gunakan warna yang sesuai. Yang ketiga, sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, informasi penting. Yang kelima, responsif. Tips membangun sidebar blog yang efektif. Yang pertama, pastikan pengunjung bisa membaca teks sidebar dengan jelas. Yang kedua, jangan berlebihan memasang widget di sidebar blog. Yang ketiga, sesuaikan widget dengan ukuran sidebar blog. Tips mengatur elemen sidebar dengan cara menarik dan logis secara visual. Yang pertama, prioritaskan elemen penting. Yang kedua, gunakan white space. Yang ketiga, gunakan warna yang konsisten. Yang keempat, gunakan font yang mudah dibaca. Yang kelima, gunakan gambar dan icon. Yang keenam, gunakan tata letak yang konsisten. Dan yang ketujuh, gunakan sidebar yang responsif. Tips memilih elemen yang tepat untuk sidebar blog. Yang pertama, pertimbangkan tujuan blog Anda dan siapa target audiens Anda. Yang kedua, pilih elemen yang relevan dan topik dan minat audiens Anda. Yang ketiga, pilih elemen yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan membantu mereka menavigasi blog Anda dengan mudah. Yang keempat, pilih elemen yang dapat meningkatkan keterlibatan pengunjung. Yang kelima, pastikan elemen yang Anda pilih memiliki tampilan yang menarik dan mudah dibaca. Yang keenam, jangan terlalu banyak memasukkan elemen pada sidebar, karena dapat membuat halaman terlihat penuh dan membingungkan pengunjung. Tips dan tutorial untuk mengatur sidebar blog. Yang pertama, tentukan apa yang penting untuk ditampilkan di sidebar blog. Yang kedua, buat widget atau gadget sidebar dan tambahkan ke blog. Yang ketiga, sesuaikan tampilan widget, sidebar, dan gadget dengan mengubah warna, ukuran, dan posisinya. Dan yang keempat, sesuaikan template sidebar dengan menambahkan atau menghapus widget atau gadget. Contoh halaman sidebar yang efektif. Berikut adalah beberapa contoh halaman sidebar yang efektif. 1. City Up Button. Tombol call to action City Up pada sidebar dapat membantu meningkatkan konferensi website. 2. Mini profil pemilik website. Elemen ini dapat membantu memperkenalkan pemilik website kepada pengunjung dan meningkatkan keterlibatan pengunjung dengan website. 3. Navigasi breadcrumb. Elemen ini dapat membantu pengunjung website untuk mengetahui posisi mereka dalam hierarki website dan memudahkan mereka untuk kembali ke halaman sub website. Yang keempat, testimonial. Elemen ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan pengunjung terhadap website dan produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kelima, widget kategori. Elemen ini dapat membantu pengunjung website untuk menemukan konten yang relevan dengan minat mereka.
blogger dan pilih blog yang ingin diakui sidebarnya. 2. Pilih menu layout pada dashboard blog. 3. Klik tombol add or gadget pada bagian sidebar yang ingin ditambahkan elemen. 4. Pilih gadget yang ingin ditambahkan seperti popular quotes, labels, HTML atau JavaScript. Yang kelima, setelah memilih gadget, atur pengaturan gadget sesuai dengan kebutuhan seperti judul, jumlah postingan, atau kode HTML. 6. Klik tombol save untuk menyimpan perubahan. 7. Untuk mengatur tampilan sidebar, pilih menu template pada dashboard blog. 8. Klik tombol customize pada bagian sidebar. 9. Atur pengaturan tampilan sidebar seperti lebar, warna, atau posisi. 10. Klik tombol apply to blog agar perubahan tersimpan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, elemen sidebar pada browser dapat ditambah dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Cara memasang widget di sidebar blogger adalah: pertama, login ke akun blogger, lalu klik tata letak, pilih area sidebar, lalu klik tambahan gadget. Lalu pilih jenis widget sesuai selera, lalu klik save untuk menyimpan. Jika ingin memasang widget dengan bentuk kode, misalnya ingin menambahkan widget iklan, tombol, dan follow media sosial, maka pilih HTML. Kemudian letakkan kode itu dalam kolom konten. Mengoptimalkan SEO melalui sidebar blog. Selain memberikan manfaat bagi pengunjung optimasi, sidebar blog dengan tepat juga dapat meningkatkan traffic dan meningkatkan SEO. Dan beberapa tips untuk mengoptimalkan SEO melalui sidebar blog, yaitu menggunakan internal sidebar blog, lalu hindari memasang widget berisi link eksternal sidebar blog, lalu hindari widget yang tidak diperlukan di sidebar blog, lalu jangan memasang widget arsip di sidebar blog. Jangan berlebihan menampilkan iklan di sidebar blog. Alasan pentingnya tata letak sidebar yang terorganisir. Tata letak sidebar yang jelas dan terorganisir sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan membantu mereka menavigasi website dengan mudah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa tata letak sidebar yang berorganisir sangat penting, yaitu meningkatkan keterlibatan pengguna. Tata letak sidebar yang berorganisir dapat membantu menentukan konten yang relevan dengan mudah dan meningkatkan ketertiban mereka dengan website. Lalu meningkatkan konversi. Sidebar yang berorganisir dapat membantu meningkatkan konversi dengan menambahkan tombol ACA atau CTA yang menarik dan mudah ditemukan oleh pengguna. Meningkatkan kepercayaan. Sidebar yang berorganisir dapat membantu meningkatkan kepercayaan. Lalu meningkatkan pendapat. Sidebar yang terorganisir dapat membantu meningkatkan pendapat melalui iklan dan menentukan iklan yang relevan dan menarik bagi pengguna. Dengan demikian, tata letak sidebar yang jelas dan berorganisir sangat penting untuk meningkatkan pengalaman penggunaan dan membantu mereka menavigasi website dengan contoh tata letak sidebar yang efektif. Berikut adalah beberapa contoh tata letak sidebar yang efektif, yaitu Felix sidebar. Tata letak ini menampilkan navigasi dimanapun audiens dan Anda berkeliaran di situs. Pembuatannya sangat mudah untuk berpindah dari halaman ke halaman. Lalu Live sidebar. Tata letak sidebar yang ditempatkan di sebelah kiri konten utama untuk membantu menarik perhatian. Lalu Ring sidebar. Tata letak sidebar yang ditampilkan di sebelah kanan konten utama dan dapat membantu menarik perhatian pengunjung ke informasi yang ingin disampaikan. Full Hike sidebar. Tata letak ini menampilkan sidebar di sebelah konten utama dan memperpanjangnya hingga ke bawah halaman. Lalu yang terakhir, Call to sidebar. Tata letak ini kemungkinan mengunjung untuk membunyikan atau menampilkan sidebar sesuai keinginan mereka. Tata letak ini juga membantu mengurangi kekacauan pada halaman dan kemungkinan pengunjung untuk fokus pada konten utama.